Haleluya, shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali dalam program Memulai Hari Bersama Kristus dengan saya, Pendeta Giri Tengkir MTH, dan istri saya, Indira Pardede STH. Dan pagi hari ini kita memulai hari kita bersama Kristus. Karena kita tahu kalau kita memulai hari bersama Kristus, maka seluruh hari kita disertai oleh Tuhan. Dan kita tahu kalau penyertaan tangan yang kuat menyertai setiap kita, menjadi pedoman bagi kehidupan kita firman-Nya itu, maka kita akan melihat bahwa hari-hari kita dipenuhi dengan kemenangan berkat sukacita. Walaupun mungkin tetap saja ada tantangan, ada masalah, ada orang-orang yang mungkin coba menjatuhkan setiap kita, tapi kita percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat menyertai orang-orang pilihannya. Haleluya, haleluya. Dimanapun saudara berada, mungkin sedang di rumah sakit, mungkin di rumah atau dalam perjalanan ke kantor, atau mungkin saudara pagi hari ini masih memulai seluruh aktivitas, masih mempersiapkan sebelum berangkat ke sekolah, ke kantor, ke kuliah. Mari saudara, ada beberapa saat bagi setiap kita untuk berdoa bersama. Kita mau menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan, kita mau dengarkan firman Tuhan. Sisihkan waktu 10-15 menit ke depan untuk Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini kita boleh tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Bapa kami yang kekal, yang kami panggil, yang kami sapa. Engkau Yesus Tuhan kami, Juru Selamat kami. Terima kasih buat pagi hari indah ini Tuhan. Ajar kami terus bersyukur untuk segala-gala yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tunduk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan ajar kami untuk taat, berjalan bersama firman-Mu Tuhan Yesus. Pimpin kami Tuhan dalam aktivitas kami, dan kami memohon kasih dan kuasa-Mu menyertai seluruh orang-orang kami yang kami kasihi. Dan biarlah kasih Tuhan terus menyertai kami untuk selama-lamanya. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Amin. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa selama kita bersama dengan Tuhan, pasti ada ketenangan, pasti ada kemenangan. Badai boleh besar, tetapi kalau tangan Tuhan yang kuat memegang, menyertai setiap kita, maka engkau akan baik-baik saja. Dimanapun saudara berada, coba sama-sama bilang sama saya disayang Tuhan. Haleluya. Dan pagi hari ini, firman Tuhan terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-21. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kejadian pasalnya yang ke-21, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Silakan. Dengan perikop Ishak lahir. Ya, ayat 1 sampai 7. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya.
Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, saudara tahu kisahnya bahwa waktu itu Tuhan menjumpai Abraham, lalu kemudian Tuhan berkata bahwa keturunanmu akan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Singkat cerita, di khotbah atau renungan minggu kemarin, ternyata sudah bertahun-tahun Sarah dan Abraham menunggu, tapi tidak juga kunjung lahir anak. Lalu kemudian Sarah mengambil jalan pintas, dia ambil apa? Hagar. Diambil Hagar, kemudian menjadi istri, untuk didatangi oleh Abraham dan lahirlah Ismail. Sampai pada satu kali terjadilah sebuah permasalahan. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pasal yang barusan kita baca, kita tahu bahwa ternyata bahwa Tuhan pasti akan menggenapi setiap janji-janjinya. Maka tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah ketika Tuhan menepati janji. Kenapa saya bilang ketika Tuhan menepati janji? Saudara harus tahu bahwa ketika Tuhan berbuat janji, memberikan janji kepada setiap kita, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang sama seperti manusia, yang punya banyak kelemahan. Tuhan bukanlah manusia yang seringkali gagal dalam menepati janjinya. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang pasti selalu menepati janjinya. Saya bilang, pasti. Haleluya. Nah, dari sini saudara kita pelajari 3 hal. Yang pertama, coba lihat ayat yang pertama. Dikatakan apa? Ayat yang pertama. Tuhan memperhatikan Sarah. Haleluya. Apa? Tadi Tuhan Memperhatikan Sarah. Tuhan memperhatikan Sarah terus. Seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Jadi yang pertama saudara, Tuhan tidak pernah lalai. Ya, Tuhan tidak pernah lalai. Kalau Tuhan sudah berjanji, maka percayalah janji itu pasti digenapi. Kalau saudara mungkin pernah mendapatkan firman Tuhan bahwa janji Tuhan itu engkau tangkap dalam imanmu, maka percayalah bahwa Tuhan tidak akan lalai dalam menepati janjinya. Banyak sekali kesaksian dalam pelayanan kami, banyak sekali orang-orang Kristen, orang-orang percaya, mereka pada akhirnya terima seluruh janji Tuhan. Walaupun seakan-akan mereka sudah putus harapan, tetapi pada akhirnya di ujung-ujung, tiba-tiba segala yang mereka doakan akhirnya digenapi. Saya percaya saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap Anda yang selama ini menabur dengan iman, menabur dengan tetesan air mata, engkau yang saat ini sedang berjuang, bergumul, kabar baiknya adalah engkau tidak diciptakan bergumul selamanya. Ketika Tuhan sudah berjanji, maka Tuhan pasti akan menggenapi setiap janji yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Yang kedua, coba lihat ayatnya yang kedua. Dikatakan apa? Ayat yang kedua. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Yang kedua, saudara, dikatakan dalam masa tuanya. Artinya, dari sini kita pelajari bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Ketika kita berjalan dalam iman, bahkan ketika orang-orang lain mungkin coba mengendurkan imanmu, orang lain bahkan sudah mulai meragukan dengan apa yang engkau percayai, tapi ingat pasti bahwa Tuhan selalu mengerjakan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah didengar oleh telingamu, justru itu yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Tuhan selalu mengerjakan hal-hal yang dahsyat, luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya bilang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu termasuk saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau sekarang ini engkau mungkin sedang ada dalam sakit penyakit. Engkau saat ini mungkin sedang dalam krisis ekonomi. Engkau mungkin saat ini sedang ada dalam keterpurukan. Engkau mungkin rumah tanggamu sudah mau hancur. Ada beberapa dari saudara mungkin sudah masuk ke pengadilan. Tetapi dengar baik, dalam Tuhan setiap hal yang mungkin sudah hancur, Yesus sanggup untuk adakan mujizat. Kalau orang mati saja Tuhan bangkitkan, masa untuk masalah sakit penyakit kita Tuhan tidak mau sembuhkan? Kalau mati saja dia mau, maka
Masa untuk masalah keluarga Tuhan tidak mau untuk memulihkan setiap kita. Itu sebabnya saudara, tetap beriman, tetap percaya. Saya jadi teringat dengan sebuah cerita. Satu kali ada istri yang ditinggalkan oleh suaminya bertahun-tahun. Bertahun-tahun dia ditinggalkan oleh suaminya. Suaminya pergi dengan orang lain. Lalu tahu apa yang dilakukan oleh istri ini? Istri ini setiap kali dalam meja makannya, dia selalu siapkan piring untuk suaminya. Sampai anaknya berkata, "Mah, buat apa disiapin piring untuk meja papa? Papanya kan sudah pergi sama perempuan lain." Lalu istrinya bilang begini ke anak-anaknya, "Inilah yang mama lakukan sebagai bentuk kepercayaan mama bahwa keluarga kita pasti dipulihkan." Sampai satu momen ketika anak-anaknya sudah beranjak dewasa, bahkan anak-anaknya sudah mulai melupakan siapa papanya, tiba-tiba di suatu hari yang sangat mengejutkan, pintu di depan diketok, lalu tiba-tiba orang yang ditunggu oleh sang istri selama ini muncul di hadapannya. Ketika anak-anaknya mulai meragukan, tetapi sang istri tetap percaya, tetap beriman, serusak apapun rumah tangga yang mungkin sudah di ujung tanduk. Kalau Tuhan sudah berkarya, maka tidak ada yang mustahil. Termasuk Anda yang mungkin sudah bertahun-tahun dalam penyakit sinus polip, engkau sudah bertahun-tahun dalam penyakit alergi makanan. Saudara, nggak ada yang mustahil. Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang ketiga, saudara, coba lihat di ayatnya yang ke-6. Dikatakan ayat yang ke-6. Haleluya. Berkatalah Sarah, Hmm, Allah telah membuat aku tertawa. ya, Setiap orang yang mendengarnya akan haleluya. tertawa karena aku. Haleluya, saudara. Jadi dikatakan tadi apa? Sekali lagi, ya, Sarah ngomong, Allah telah membuat aku tertawa. Allah telah membuat aku tertawa, maka lahirlah Ishak. Ishak itu artinya adalah tertawa. Kenapa? Karena begitu Sarah melahirkan anaknya, Ishak itu, hatinya penuh dengan sukacita, makanya dia tertawa. Nama anaknya adalah Ishak, atau dalam bahasa Ibrani Yitzhak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga kita paham bahwa Tuhan sanggup mengubah setiap tetesan air matamu menjadi sorak-sorai tawa bahagia. Artinya apa? Saudara, setiap orang pasti punya masalah. Betul? Siapa di antara kita di sini yang tidak pernah punya masalah? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Semua orang pasti punya masalah. Termasuk pendeta pasti punya masalah. Tetapi selalu ingat baik bahwa setiap masalah punya tanggal kadaluarsa. Tetapi kasih Tuhan sepanjang masa. Artinya apa? Setiap tetesan air matamu, percayalah, engkau tidak diciptakan untuk menangis selamanya. Engkau tidak diciptakan untuk bergumul selamanya. Engkau tidak diciptakan untuk menderita selamanya. Saudara, maka saya suka lagu, ya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara, artinya apa? Bahwa mujizat Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Hari ini engkau yang mengalami keterpurukan, bangkit dalam imanmu, mulai melangkah pasti dengan iman, dan saya percaya dengan matamu sendiri engkau akan lihat banyak perkara-perkara dahsyat Tuhan siapkan bagi setiap kita. Haleluya. Dan kalau saudara punya kerinduan untuk didoakan, saudara boleh tulis dalam kolom komentar. Saudara boleh berbagi sehingga kami dengan sukacita mendoakan setiap saudara dimanapun saudara berada. Dan mari pagi hari ini kita tutup dengan doa. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu, dan buat setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami dan rumah tangga kami. Tuhan Allah kami yang hidup, pimpinlah kami Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ajar kami terus berharap atas setiap janji-janji-Mu. Iman kami ya Bapa, biarlah terus Tuhan Yesus bertumbuh di dalam kasih dan kuasa-Mu. Ajar kami lepas hari untuk menanti setiap pertolongan-Mu, untuk menanti setiap jawaban doa kami hanya melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Kau berkati suami kami, istri kami, anak-anak kami, keluarga kami dimanapun mereka berada. Biarlah
kasih karunia Tuhan terus menyertai kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Sampai bertemu dalam program Memulai Hari Bersama Kristus di hari Senin nanti. Salam untuk keluarga, melangkah selalu bersama Tuhan, dan jangan lupa untuk memulai harimu bersama Kristus. Shalom.